Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru di channel Tinta Sang Guru. Pada kesempatan ini, Ananda kita mau belajar apa? Kita hari ini akan belajar tentang dongeng. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu cara membaca dongeng beserta mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada dongeng. Nah, bagaimana cara penjelasannya nanti kita ikuti ya, dan tonton sampai habis biar ilmunya tidak kepotong-potong. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk terus mendukung channel Tinta Sang Guru dengan cara like, share, and komennya. Bagi Ananda yang belum subscribe atau bagi sahabat-sahabat YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, agar tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baiklah, kita belajar. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membaca sebuah dongeng. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Ini terdapat pada buku pelajaran di kelas 3, tema 2. Nah, bagaimana cara kita bercerita kembali atau bagaimana caranya kita membacakan kembali? Yang pertama, tentu Ananda harus membaca dulu dongeng tersebut dengan penghayatan, dengan memahami apa isi dari bacaan. Itu namanya membaca intensif. Setelah kita membaca dan kita paham apa isinya, baru kita coba ceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Dan tentunya harus memperhatikan yang pertama, intonasi, mimik, gestur, serta lafal dari yang kita sampaikan. Apa sih arti dari unsur-unsur tersebut? Yang pertama, mimik. Mimik adalah raut wajah kita. Jika mimiknya sedih, tentu raut wajah kita juga sedih. Jika mimiknya marah, jutanya marah, tentu mimik wajah kita marah. Nah, itu adalah mimik. Sekarang, intonasi. Intonasi adalah tekanan nada saat kita berbicara, baik itu tekanan nadanya tinggi atau tekanan nada rendah sesuai dengan ceritanya. Misalnya, saat ceritanya menggambarkan tentang kemarahan, tentu intonasinya kita akan ditekankan lebih tinggi seperti orang marah, seperti ini. Kamu jangan marah seperti itu. Ya, itu contohnya. Atau jika kita sedih, intonasinya tentu jadi sedih. Tekanan nada kita agak diperlambat, agak dilambatkan sedikit, dan disertai dengan mimik wajah yang sedih. Mengapa seperti itu? Nah, serta dengan gestur. Oke, gestur adalah semua gerak tubuh kita yang digunakan untuk membantu menceritakan dari dongeng tersebut. Ya, misalnya gerakan memukul, kita bisa membantu mengarahkannya dengan memukul dengan tangan, atau gestur dengan sekedar dengan mata saja. Ya, gestur itu, jadi semua itu membuat cerita kita jadi menarik. Oke, kita cobakan ya. Jadi ini cerita yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang sangat tinggi. Ia ingin bertemu dengan seorang penyihir yang sakti. Sudah sampai dia di tempat penyihir sakti mempersilahkan sang pendaki gunung tersebut untuk masuk. Ia mempersilahkan laki-laki itu masuk di pondoknya. Wahai pendaki, silahkan duduk. Apa yang ingin engkau sampaikan padaku? Apa yang engkau perlukan padaku? Lalu pendaki itu berkata, wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat.
Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi sangat berguna bagi setiap orang. Wah, ternyata pendaki itu ingin sekali berguna untuk semua orang. Dia ingin selalu dibutuhkan oleh orang, sehingga ia meminta kepada petapa yang sakti tersebut. Lalu penyihir sakti itu berkata kepada pendaki itu, "Permintaanmu cukup bagus." Lalu sang penyihir sakti mengeluarkan sebuah kotak berwarna hijau kecil. Ia memberikan kepada si pendaki sambil berkata, "Keinginan kamu akan terwujud. Bawalah kotak kecil berwarna hijau ini pulang ke rumah. Tapi ingat, jangan sampai kamu buka di perjalanan. Jika sampai kamu melanggar, kamu akan mendapatkan akibat yang buruk." Sang pendaki dengan senang hati menerimanya. "Wah, terima kasih Pak Penyihir, terima kasih petapa sakti, kamu sudah mau membantu mewujudkan keinginan saya. Saya akan mengikuti, saya tidak akan ikat janji, saya akan mematuhi semua permintaanmu. Yang penting saya dibutuhkan oleh semua orang. Terima kasih Pak Penyihir." Lalu sang pendaki pun pamit pulang ke rumah. Di tengah perjalanan saat ia menuruni gunung, ia tergoda untuk melihat apa isi dari kotak yang diberikan oleh penyihir tersebut. Apa ya kotak yang diberikan penyihir tadi? Aku jadi penasaran. Gak apa-apa, mungkin melihat ya. Ia mulai membukanya, tapi tiba-tiba saja, nggak jadi. Nanti aku kena marah sama penyihir. Nanti aku bisa kena akibat yang buruk. Udah. Lalu sang pendaki pun kembali menuju ke rumah. Ketika tiba-tiba ia di kaki gunung, ia kembali tergoda untuk melihat apa isi dari kotak kecil ini. Apa ya isinya? Di sini nggak ada sang penyihir. Penyihir nggak mungkin tahu aku membuka kotak ini. Aku buka aja lah. Sang pendaki pun tergoda untuk melihat isi dari kotak itu. Ia membukanya. Tiba-tiba saja si pendaki ini berubah menjadi sebuah pohon kelapa dengan daun yang sangat panjang dan besar-besar. Lalu terdengarlah suara dari penyihir sakti tersebut. "Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, maka kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap akan dikabulkan, karena kau akan menjadi pohon kelapa yang sangat berguna bagi semua orang. Tiap bagian darimu akan berguna bagi manusia, baik itu daunmu, buahmu, dan batangmu akan banyak dimanfaatkan oleh manusia." Si pendaki sekarang sudah berubah menjadi pohon kelapa. Ia sedih, tapi ia menyesali dan memahami bahwa itu adalah kesalahannya. Sejak itu, pohon kelapa cepat berkembang biak. Sehingga bisa dijumpai di mana-mana, dan setiap orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Oke, anak-anak ibu semua, jadi begitulah cara membaca dongeng. Jadi kita harus lihat mimik wajah, terus gesturnya,
dan jangan lupa intonasinya. Ya, jadi membaca dongeng berbeda sekali dengan membaca biasa. Oke, sekarang kita pelajari unsur-unsur dari dongeng tersebut. Nah, unsur yang pertama adalah judul. Nah, judulnya tadi sudah ada, yaitu apa judulnya, Nanda? Asal mula buah kelapa. Judul bisa kita temui di atas teks bacaan di bagian tengahnya. Biasanya penulisan judul itu dibedakan dengan paragraf teks bacaan dongeng tersebut. Yang kedua, unsurnya adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dari yang diceritakan dari dongeng tersebut. Nah, pelakunya ada kalanya manusia, ada kalanya hewan. Kalau hewan itu nama dongengnya adalah fabel, yaitu tokohnya seperti dongeng kancil dan buaya. Itu tokohnya kan kancil dan buaya. Jadi dongeng itu adalah cerita rekaan atau rekayasa yang tidak benar-benar terjadi. Itu hanya sebagai hiburan semata. Nah, di cerita dari asal mula pohon kelapa, ini tokohnya adalah si penyihir sakti dan pendaki. Nah, jadi tokohnya ada 2 orang. Terus yang unsur yang ketiga adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng tersebut. Di sini latarnya adalah sebuah gunung, tempat tinggalnya sang penyihir sakti. Jadi latarnya adalah sebuah pegunungan. Nah, terus unsur selanjutnya yang keempat adalah watak. Watak adalah sifat perilaku atau perangai yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam sebuah dongeng. Seperti watak dari sang penyihir sakti ini, wataknya adalah seorang yang bijaksana. Dia mampu membantu orang dan mampu menyelesaikan masalah-masalah orang dengan bijak. Itu adalah watak dari penyihir sakti. Sedangkan watak dari pendaki ini wataknya menurut Ananda apa ya? Ya, benar. Watak dari pendaki adalah dia tidak teguh pendirian. Nah, jadi itulah watak dari sang pendaki. Nah, mungkin Ananda punya tambahan dari watak sang pendaki. Bagaimana menurut Ananda? Nah, selanjutnya yang terakhir, amanat. Apa itu amanat? Unsur yang terakhir dari dongeng yang akan kita pelajari adalah amanat. Amanat adalah pengajaran yang baik dari sebuah dongeng atau pembelajaran yang baik yang kita peroleh setelah membaca dongeng itu apa? Nah, kira-kira setelah kita belajar tentang dongeng asal mula buah kelapa, apa sih amanat yang bisa kita ambil atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Itu kita harus teguh pendirian. Kita harus menjadi orang yang amanah, yaitu orang yang selalu menepati janjinya. Tidak boleh kita ingkar janji. Nah, jika sampai ingkar janji, tentu akan berakibat buruk untuk kita. Seperti juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak amanah, tentu orang tidak mau percaya lagi sama kita. Kita jadi kurang temannya. Tapi jika kita jadi amanah, teguh pendirian, dan jujur, semua orang jadi senang berteman dengan kita. Oke, Ananda, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang dongeng. Jangan lupa untuk terus belajar. Tetap semangat, tetap sehat, walaupun pandemi tetap berlangsung. Jaga diri ya, dan tetap melakukan 5M protokol kesehatan. Baiklah, Ibu Guru pamit dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.